Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam buat kita sehingga kita bisa bersilaturahim melalui Zoom ini ya Bapak Ibu. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan paparan materi mengenai asesmen diagnostik yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti Hana Rahmawati. Tapi sebelum kita mendengarkan paparan Ibu Tanti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini lancar dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan pemaparan materi mengenai analis asesmen diagnostik yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti Hana Rahmawati. Kepada Ibu Tanti dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Desi Natalia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara IHT kita hari ini. Insya Allah materi yang ditugaskan kepada saya yaitu tentang diagnosis asesmen diagnostik ya. Mungkin hal ini sebenarnya tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu juga sering melakukan ini di sekolah. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, sebelum kita mulai ke materi, Bapak Ibu, nah, saya punya ini nih, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa pilih nih sebelumnya ya, sebelum kita masuk materi, disebutkan aja nih ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau lihat gambar seperti ini, kira-kira pilih yang mana nih? Lebih suka yang mana? Kamar mandi. Yang mana ini, kamar mandi ya? Jadi kamar mandi. Semuanya nih kompak nih kamar mandi. Baik, lanjut ya. Sebentar. Macet ya. Oke, kalau yang ini. Yang A, kalau saya yang A, Bu. Lebih suka Sama, saya kucing juga nih? suka kucing. Kucing, oh lebih suka kucing. Oke. Kalau yang ini, ada tim bubur yang diaduk, apa tidak diaduk ini? Yang diaduk Bu. Tidak diaduk. Nah ini udah mulai beda ya, udah mulai beda ini kesukaan dan karakteristiknya. Yang selera Bu. Oh iya benar, lain selera. Nah ini dia, suka membaca atau lebih suka main handphone? Baca Bu. Nah, udah beda lagi ini nih Bu Eka sama Pak Erwin. Lanjut, Bapak Ibu lebih suka yang mana? Kelompok. Yang B, B. berarti ya? Oh yang B. Iya. Pak Erwin suka yang mana Pak Erwin? Diskusi kelompok Bu. Diskusi kelompok. Oke, selanjutnya
Yang ini lebih suka curhat atau lebih suka menuliskan isi hatinya lewat buku diary? Atau Facebook kali ya sekarang ya? Curhat Bu. Tulis status. Kalau ibu-ibu lebih sukanya curhat. Oke, baik. Yang ini? Lebih suka bentuk yang A kalau membaca tulisannya atau membuat rangkuman atau yang Yang B? B. Bu Eka yang B. Ya, Yang lebih A, Bu. rinci. Oh, yang B lebih rinci. Yang A ada yang suka? Yang A, Bu. Oh, Pak Kayaknya Erwin lebih, suka. ya, yang A, Bu. Kayaknya Oke, lebih nampak seninya, Bu. Oh iya ya. Baik. Nah, kira-kira tadi ya simulasi yang saya lakukan ini itu kalau dihubungkan dengan asesmen diagnostik itu bagaimana ya? Untuk memahami karakter Bu. Memahami karakter siswa ya. Ada Iya. lagi? Kira-kira Pak Erwin? Banyaknya perbedaan, Bu, cara pandang seseorang terhadap sesuatu, Bu. Betul. Ya. Jadi ada perbedaan memandang sesuatu menurut masing-masing orang. Ya. Sebenarnya juga kita selalu ya melakukan ini ya, asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya juga kita menggali dulu ya siswa karakteristik, mengenal dulu karakteristiknya, kemudian gaya belajarnya, terus sifatnya, latar belakangnya seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum SMKPK gitu ya, itu lebih dituntut lagi ya. Jadi kalau filsafatnya Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita itu pembelajaran itu menghamba pada siswa ya. Artinya apa? Artinya pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan, rencanakan, kemudian kita laksanakan itu harus berfokus kepada kemampuan siswa dan juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa ya. Makanya hari ini insya Allah kita akan membahas tentang asesmen diagnostik tadi ya. Mohon izin saya share screen selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tujuan asesmen diagnostik itu ya pertama itu untuk mendiagnostik kemampuan siswa dan juga mengetahui kondisi awal siswa ya kayak tadi latar belakangnya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Nah, asesmen diagnostik itu dibagi menjadi dua. Jadi berdasarkan tujuannya, ada yang disebut dengan asesmen diagnostik non kognitif ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif. Kalau yang kira-kira kalau yang simulasi tadi termasuk kemana tuh Bapak Ibu? Non kognitif apa kognitif? Non kognitif Bu. Iya betul, betul non kognitif. Nah di sini ada perbedaan, ada beberapa perbedaan antara tujuan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Kalau non kognitif itu dia tujuannya gitu ya untuk mengetahui yang pertama misalnya ya kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Lalu kemudian mengetahui latar belakang siswa ya termasuk gaya belajar. Jadi kalau yang tadi Bapak dan Ibu sudah bisa kelihatan tuh kalau misalnya lihat tadi ya pemilihan ada yang pakai peta konsep, kemudian ada yang suka tadi tulisannya apa tadi yang lurus ya soal yang terakhir itu ya. Nah, sudah kelihatan itu gaya belajarnya. Nah, berarti gaya belajar Pak Erwin itu visual, lebih ke arah visual, sedangkan Bu Eka itu lebih ke mungkin kinestetik bisa ya, auditori juga bisa. Ya. Jadi bisa dilihat dari situ gitu. Kemudian tujuan asesmen diagnostik kognitif. Nah, itu tujuannya yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa ya. Jadi kita bisa lihat sejauh mana siswa itu bisa mencapai capaian pembelajaran tadi ya. Ini Bu Desi baru muncul lagi ya. Kemudian yang keduanya menyesuaikan pembelajaran di kelas, menyesuaikan pelajaran di kelas. Jadi nanti ketika kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, kita bisa tahu gitu. Kita tuh startnya di mana tuh, mengajarnya startnya di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan
asesmen diagnostik itu yang pertama ini ya, ada tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut ya. Untuk contohnya nanti saya contohkan untuk pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Bentar. Nah ini salah satu contoh rancangan asesmen diagnostik untuk kelas 10. Ya ini pada pembelajaran kita sendiri ya Bapak Ibu ya, pelajaran IPAS. Nah misalnya ini capaian pembelajarannya, peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dilihat dari aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Nah itu aspek capaian pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini peserta didik menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Nah, ini tadi ya tahapan yang akan kita laksanakan ketika kita akan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Yang pertama itu persiapan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira kita bisa menggali informasi dari siswa sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Misalnya ini salah satu contohnya saja. Misalnya apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah, misalnya ya. Kemudian apakah kamu memiliki waktu yang cukup untuk belajar? Artinya kita ingin mengetahui kondisi pembelajaran dia di rumah seperti apa. Lalu kemudian ini ya, sebutkan 5 hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak menyenangkan pada saat belajar. Lalu kemudian bagaimana cara kamu belajar? Apakah suka mendengarkan, apa misalnya membaca sambil mendengarkan musik, apa kemudian senang melihat gambar atau menonton, atau bahkan praktek gitu ya. Jadi kita mendaftarkan beberapa pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan sesuai dengan apa yang ingin kita gali kepada siswa. Ya, ini contohnya saja, apa hobimu misalnya. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan pembelajaran. Kalau tadi pembelajarannya tentang ekosistem. Ya, jadi nanti di sini juga bisa ditanyakan, apakah hobimu berkaitan dengan program keahlian misalnya, ataukah ini ya, apakah merasa senang ketika diminta ibu untuk menanam tanaman atau berkebun. Nah, itu bisa dihubungkan dengan mata pelajaran kita gitu ya, atau materi kita hari itu gitu. Nah, setelah tahapan persiapan, lalu kemudian pelaksanaan. Jadi tanyakan ya, daftar pertanyaan ini, tanyakan kepada siswa. Nah, jika misalnya siswa menjawab, lalu kemudian kita ingin menggali lebih lanjut informasi dari siswa itu, maka kita bisa juga memberikan pertanyaan lanjutan, misalnya ya. Tapi jika misalnya siswa merasa bingung atau tidak paham dari pertanyaan kita, maka kita berusaha untuk menyederhanakan pertanyaan itu. Nah itu ya, jadi pelaksanaannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya, jika misalnya dari beberapa pertanyaan itu, misalnya siswa peserta didik menyampaikan masalah, misalnya agak sulit belajar di rumah, atau mungkin ada permasalahan keluarga di rumah, misalnya seperti itu ya, atau dia tidak bisa memahami gaya belajar dia, maka kita ajak mereka diskusi untuk menentukan penyelesaiannya. Atau kalau misalnya masalah itu tidak bisa kita pecahkan bersama, barangkali mungkin kita membutuhkan komunikasi dengan orang tua, maka kita juga melibatkan orang tua di situ. Nah, seperti itu. Itu salah satu tahapan ya bagaimana kita melakukan asesmen diagnostik ya sebelum pembelajaran itu kita mulai. Nah, selain asesmen diagnostik, kita non kognitif tadi ya, kita juga melakukan asesmen diagnostik kognitif ya, kognitif. Contohnya ini misalnya. Tadi materi yang tadi tentang jenis-jenis ekosistem. Kapan waktunya? Jadi waktunya kita mendiagnostik ini adalah ketika akhir setelah guru menjelaskan tentang komponen ekosistem. Jadi sebelum menerangkan jenis-jenis ekosistem, maka kita
melakukan dulu asesmen kognitif ini. Nah, contoh ini beberapa contoh ya. Yang pertama persiapan. Persiapan kita juga memberikan beberapa pertanyaan. Ini hanya salah satu contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dikembangkan. Jadi mengembangkan beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini salah satu contohnya misalnya perhatikan ciri-ciri bioma tersebut. Ini adalah ciri-ciri bioma tertentu ya. Memiliki perbedaan suhu cukup tinggi, tumbuhnya pepohonan dan lain sebagainya. Ini jenis bioma tertentu. Lalu kemudian siswa diberikan pertanyaan, menurut kalian ekosistem di atas termasuk ke dalam ekosistem apa? Nah, tentunya siswa tuh berbeda-beda menjawabnya. Ya, yang jawaban yang benar itu adalah taiga. Kemungkinan ini kita tulis kemungkinan jawaban siswa. Yang benar itu adalah taiga. Kalau siswa menjawab taiga berarti skornya atau kategorinya paham. Tapi kalau siswa menjawab yang lain, ya, jawaban yang lain tundra, misalnya hutan hujan tropis, itu artinya siswa belum memahami. Ya. Nah, bagaimana cara tindak lanjutnya? Yaitu tadi bagi siswa yang paham, maka pembelajaran dilanjutkan ke unit berikutnya. Tetapi yang belum paham sepenuhnya, misalnya ya, jadi satu kelas itu misalnya belum paham sepenuhnya, maka kita mulai pembelajaran itu dari ATP, dari alur tujuan pembelajaran, ya, yang sebenarnya. Tetapi ketika rata-rata siswa di kelas itu misalnya kurang gitu ya, atau membutuhkan remedial, maka kita harus melakukan remedial dalam pembelajaran. Nah itu ya Bapak Ibu ya, salah satu cara tadi step-step atau tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan asesmen diagnostik. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya pekerjaan ini sering kita lakukan, ya, sering kita lakukan. Kalau misalnya ada siswa bermasalah, kita sering memanggilnya, kemudian memberikan beberapa pertanyaan. Itu sering saya yakin ini sering kita lakukan. Kemudian juga kayak apa? Asesmen diagnostik kognitif juga saya yakin Bapak Ibu sering melakukan juga, misalnya dengan melakukan pretest ya. Nah, ketika awal pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau sharing mungkin di sekolahnya seperti apa, atau ada yang bisa menambahkan, atau misalnya akan didiskusikan, silakan. Oh, baik Ibu Eka. Ini Bu Desinya kemana ya? Ibu moderator ya? Saya, Bu. Iya, silakan Bu Eka. Setelah ini kemudian tindak lanjutnya apa Bu ya? Bisa diulang Bu Eka pertanyaannya? Tadi sempat ini. Setelah kita melakukan asesmen kognitif, tindak lanjutnya apa ya Bu? Tindak lanjut dari asesmen kognitif ini. Oh iya, ya terima kasih Bu Eka, pertanyaannya yang luar biasa, ya sangat bagus sekali. Tadi ya, jadi kita sudah melakukan pelaksanaan misalnya ya, kita sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, dan ternyata misalnya di kelas kita itu banyak yang sudah memahami materi tersebut misalnya. Jadi apa tindakan kita kalau misalnya di kelas kita itu kebanyakan gitu ya, mayoritas itu sudah bisa memahami pembelajaran, maka kita bisa mengadakan pengayaan gitu ya, pengayaan terhadap materi itu tanpa tetapi kita juga tetap harus membimbing ya, misalnya kan di kelas itu beragam ya, ada yang paham misalnya, ada yang kurang paham. Kalau mayoritas di kelas itu misalnya, Masya Allah, maaf Bapak Ibu sempat terputus tadi ya. Jika misalnya di dalam kelas itu mayoritasnya memang sudah banyak yang paham, maka kita bisa melanjutkan ke unit berikutnya, ke pembelajaran unit berikutnya, ya, dengan juga membimbing anak-anak yang belum bisa memahami materi tersebut gitu. Nah, tetapi ketika dalam sebuah kelas itu misalnya rata-ratanya itu memang hanya paham sebagian, maka kita mulai pembelajaran dengan mengikuti alur tujuan pembelajaran melalui ATP tadi.
gitu ya. Tetapi ketika misalnya mayoritas di kelas itu memang sangat belum memahami materi, maka kita juga harus mengadakan perbaikan-perbaikan dari mulai cara mengajar kita, mungkin kemudian metode pembelajarannya, mungkin model pembelajarannya gitu ya. Artinya kita juga harus menggali gitu ya, yang di kelas kita itu kebanyakan karakteristiknya apa gitu ya. Kayak misalnya di dalam kelas kita itu karakteristiknya visual gitu ya. Tidak akan bisa kita menyampaikan pembelajaran dengan cara ceramah. Mungkin harus ada inovasi misalnya dengan gambar, dengan grafik, dengan video dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya remedial pembelajaran ya, pembelajaran yang akan kita lakukan gitu, yang harus diperbaiki. Itu barangkali Bu Eka. Ya Bu, tercerahkan. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak ini ya Bapak Ibu ya, enggak aneh lagi kali ya dengan asesmen diagnostik itu ya, karena memang sering kita lakukan. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang bisa disampaikan atau ditanyakan? Cukup Bu. Alhamdulillah ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan juga dengan kita membahas kembali ya tentang asesmen diagnostik ini, mudah-mudahan juga kita bisa melakukan ya. Jadi pertama kita melakukan menggali dulu karakteristik siswa, gaya belajarnya, kondisinya, kemudian kita juga bisa merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke moderator. Bu Tanti. Ya, Bu Desi. Oke, baik. Bapak Ibu, pemaparan materi mengenai asesmen diagnostik yang disampaikan oleh Ibu Tanti Hana Rahmawati. Semoga apa yang beliau sampaikan juga menjadi kita lebih memahami ya karakter siswa kita dan memberikan pencerahan kembali kepada kita untuk lebih memahami anak-anak kita ke depan. Baik, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan Ibu Tanti. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah, saya mohon kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.